Assalamualaikum anak-anak Ibu. Bertemu lagi bersama Ibu Citra. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Semoga anak-anak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga kita lebih bersemangat untuk mengikuti video pembelajaran hari ini, yaitu tema 8, subtema 2, pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siklus air dan kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air terjadi setiap saat. Tahukah anak-anak Ibu, mengapa siklus air dapat menghasilkan air yang bersih? Salah satu proses dalam siklus air adalah penguapan. Pada proses tersebut, air menguap, sedangkan kotoran yang ada pada air tidak ikut menguap, sehingga uap air yang dihasilkan bersih. Jadi, air hujan yang turun merupakan air bersih yang dapat digunakan sebagai keperluan sehari-hari. Dampak kegiatan manusia pada siklus air yang pertama, penebangan hutan. Hutan dengan kondisi gundul tidak akan efektif menyerap air, sehingga jika hujan turun, air akan langsung menuju ke lautan, karena tidak ada area resapan. 2. Pemukiman. Pertambahan penduduk dunia tentunya akan menambah kebutuhan tempat tinggal. Jika pembangunan ini tidak memperhatikan aspek lahan serapan air, maka tanah akan tertutup oleh perumahan, jalan, semen, dan beton. 3. Manipulasi skala besar. Pembangunan dalam skala besar terkait air dapat mempengaruhi terhadap siklus hidrologi. Contohnya adalah merubah pola global debit sungai, perubahan salinitas laut, serta perubahan biosfik permukaan tanah dapat berdampak buruk. Sehingga jika tidak karena manipulasi manusia, maka permukaan laut akan naik lebih cepat dari kondisi saat ini. 4. Pembukaan lahan hutan. Kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi, bisnis, dan sosial masyarakat dapat menimbulkan dampak negatif. Pada umumnya, pembentukan lahan hutan digunakan untuk lahan industri, perumahan, pertanian, dan perkebunan yang menyebabkan area resapan air berkurang. 5. Penggunaan zat kimia. Zat kimia yang digunakan manusia di lingkungan akan lepas ke udara dan mencemari tanah. Hal ini berpengaruh terhadap kandungan air hujan yang turun ke bumi. Berbagai kandungan kimia akan terkumulasi bersama air hujan dan dapat membahayakan makhluk hidup yang ada di bumi. Pola lantai dalam seni tari. Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Dalam tarian, terdapat 2 pola garis besar dalam lantai. Yang pertama yaitu pola garis lurus. Terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Setelah garis lurus, terdapat pola garis melengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, yaitu lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Baiklah, sekian penjelasan materi yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu dapat mengerti dan memahami penjelasan yang telah Ibu berikan. Baiklah, Ibu akan akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.